sekarang teman-teman kita masuk dalam materi portfolio design ya. Jadi di materi portfolio design ini kita akan belajar tentang berapa banyak sih dalam satu portfolio itu kita boleh punya saham dan berapa banyak masing-masing saham ini nominalnya gitu. Terus berapa banyak juga yang buat trading dan berapa banyak juga yang buat investing. Nah, teman-teman perlu dipahami bahwa angka-angka yang saya sebut ini tidak bersifat absolut dan angka ini mesti harus disesuaikan lagi dengan profil risiko dari teman-teman semuanya. Jadi, start dari nomor satu dulu yang paling penting sebelum kita bahas tentang portfolio design. Perlu diingat bahwa modal awal dulu, start small, itu penting banget, itu disesuaikan dengan mental kita. Mental tiap orang tuh beda-beda. Mungkin ada si A, dia lebih kaya, dia lebih punya uang dingin lebih banyak daripada si B. Si B start dengan uang dingin yang lebih kecil dengan nominal yang lebih kecil. Tapi si B ini dia punya hati, punya profil resiko yang lebih legowo terhadap kerugian. Jadi si B dia boleh mengambil strategi yang lebih agresif, yang lebih berani, misalkan boleh lebih banyak tradingnya atau misalkan untuk investing di saham second liner lebih banyak. Tapi kalau misalkan si A ya yang punya duit lebih banyak ternyata dia mentalnya nggak kuat, ya angka-angka yang saya kasih ini boleh di-adjust sesuai dengan mental teman-teman semuanya gitu, sesuai dengan kesiapan resikonya. Intinya kalau nggak siap rugi di angka segitu dirasa-rasain aja. Misalkan ada yang nyangkut nih, ada yang nggak nyaman nih, better start kecilin dikit dulu, karena kita di dalam investasi saham ini bukan balapan cepet-cepetan, bukan racing, tapi kita mau sustainable, bertumbuh dalam jangka waktu panjang. Gak usah takut pula kehilangan kesempatan. Misalkan nanti saya bilang, oh kalau investing ini bisa lebih banyak karena valuasinya sekarang lagi pada murah-murah nih saham second liner atau saham apapun. Teman-teman nggak usah kepikiran kayak waduh nanti aku kehilangan kesempatan untuk investasi jangka panjang, karena kesempatan meskipun untuk investasi jangka panjang tuh munculnya lebih lama tapi akan tetap ada. Kemudian untuk trading, apalagi kesempatan untuk trading tuh teman-teman nggak usah takut, kesempatan untuk trading akan lebih banyak ada, terutama ketika market sedang uptrend. Jadi mesti disesuaikan dengan kondisi market ya. Oke, nah sekarang teman-teman mari kita lihat untuk portfolio design ini caranya bagaimana. Yang pertama tentang trading dan investing dulu, ini berapa nominalnya gitu. Jadi teman-teman mesti cek dulu untuk trading berapa, investing berapa, kemudian toleransi risiko dari awal tuh dalam tanda kutip berani rugi berapa sih, atau lebih parahnya lagi kalau misalkan semua duit ini hilang gimana. Kalau biasanya aku kasih benchmark itu sekitaran 40%. 40% itu kenapa? Karena saham BCA paling parah turun 40%. Kemudian tentukan jumlah saham dan nominal per saham. Di sini saya akan kasih contekan atau akan kasih clue-nya buat teman-teman semuanya. Tapi sekali lagi ini bukan angka absolut, dan sebelum saya kasih untuk desain portfolionya buat teman-teman semua ya. Jadi yang kita akan lakukan di sini adalah menentukan jumlah saham, konsentrasi dan diversifikasi itu gimana. Semakin kita konsentrasi pada satu saham, misalkan saya kasih contoh nih. Oh, boleh 1 sampai 3 saham. Kalau Anda memilih satu portfolio isinya satu saham, berarti kalau cuan-cuannya gede, kalau ruginya gede juga gitu. Karena strateginya concentrated. Sedangkan kalau strategi diversifikasi itu teman-teman misalkan kalau untung lebih sedikit, tapi kalau rugi juga lebih sedikit. Nah, kalau terlalu diversified nggak bagus, terlalu concentrated atau satu saham juga, oh ini itu juga nggak bagus gitu. Jadi kita akan bagi jadi beberapa nanti ya teman-teman ya. Kemudian big cap dan second liner kita ada pilihan sahamnya, mungkin di sesi terpisah, nggak di sini nanti ya mungkin, atau di akhir kita akan kasih tahu juga. Tapi yang terpenting di sini kita belajar dulu tentang portfolio manajemennya dulu gitu. Oke, terus kemudian diversifikasi secara sektoral, nanti kita akan kasih pilihan sahamnya tuh yang berbeda-beda juga dari tiap sektor. Nah, untuk saham big cap-nya kita akan kasih tahu, tapi untuk saham second liner-nya tuh tiap season itu beda-beda. Jadi tiap kondisi itu beda-beda. Nanti akan dijelasin di belakang atau di sesi terpisah tentang saham second liner yang dia valuasinya cenderung
lagi terdiskon itu yang mana gitu. Karena kalau untuk investasi saham big cap-nya bukan sebarang big cap pastinya, itu bisa lebih lama, masa rentang waktu hold-nya tuh bisa sampai 3 sampai 5 tahun, 1 sampai 5 tahun juga bisa. Sedangkan kalau yang second liner itu sekitaran 1 sampai 3 tahun. Pernah saya ngehold yang second liner di 2008 sampai 2013, tapi itu bukan jadi patokan berapa lamanya, karena kita akan melihat valuasinya juga. Kalau untuk yang second liner, kapan dia mulai over value itu akan dijual, dan itu akan dibahas di sesi yang terpisah ya teman-teman. Pokoknya kita hari ini sekarang ini belajar fokus ke portfolio design dulu. Oke, aku start dari yang modal paling kecil dulu. Start dari modal 10 juta. Tapi nanti kalau misalkan teman-teman ada yang modalnya 20 juta, 30 juta, silahkan mengikuti yang ini boleh. Kalau 50 juta ke atas mau ngikutin yang 100 juta desainnya itu boleh juga. Nah, ini aku bedakan jadi dua antara pemula dan nggak pemula. Yang pemula itu sama sekali belum ngerti saham, sedangkan yang nggak pemula tuh mereka yang udah terbiasa trading, udah terbiasa cut loss, udah nggak baper lagi kalau dia cut loss gitu. Nah, ini untuk pemula. Pemula ini aku bagi jadi dua, untuk investing dan untuk trading. Terus investingnya aku bagi dua lagi, basically semua aku bagi jadi gitu. Investingnya untuk saham big cap dan second liner. Jadi teman-teman bisa perhatikan di sini, dengan modal 10 juta kamu bisa taruh semuanya buat investasi jangka panjang, atau kalau pengen nyicipin trading itu boleh 1 sampai 2 juta aja. Sedangkan kalau untuk trading itu kamu boleh 1 sampai 3 saham, atau nggak trading sama sekali juga nggak apa-apa, karena modalnya terbatas. Kalau misalkan saya kasih sampai 5 saham atau 10 saham, nanti kalian jadi maksa beli saham-saham yang murah-murah, padahal saham yang murah-murah nominalnya belum tentu bagus, dan itu bisa jadi kejebak di saham-saham gorengan. Sekarang kita ke investingnya. Yang investing teman-teman perhatikan di sini ya. Saya taruh investing 80 sampai 100% atau 8 sampai 10 juta. Itu bisa dibagi 6 sampai 7 jutanya untuk saham big caps, atau kalau mau second linernya ya 3 sampai 4 jutanya, atau enggak sama sekali juga enggak apa-apa. Nah, di sini saya bisa sebutkan untuk yang big cap perbankan ada BCA, BRI, BBRI, BMRI, BBNI ya. Jadi ada ASII, KLBF ya, ICBPI, NDF, ini boleh di sini. Mungkin saham-saham tadi yang saya sempat sebutkan teman-teman bisa catat ya. Dan kemudian untuk yang second liner, ketika valuasi sedang terdiskon, itu saham-saham properti cukup menarik, yaitu BSDE, SMRAP One, dan juga untuk saham-saham sektor yang lainnya yang nanti akan dibahas secara terpisah. Oke, jadi kita bahas secara portfolio desainnya dulu. Atau kalau misalkan teman-teman yang 10 juta tuh full buat investing saham big cap yang tadi saya sebut, nggak apa-apa. Kalau bisa buat yang masih pemula banget, big capnya jangan di luar itu. Kenapa? Karena big cap, definisi big cap tuh kapitalisasi besar. Tidak semua saham yang berkapitalisasi besar tuh bagus ya. Jadi ada beberapa saham sektor teknologi itu masih belum bisa cuan, dan perusahaannya belum bisa cuan, dan itu agak-agak berisiko gitu. Terus kemudian kita move ke yang berikutnya, modal 10 juta tapi udah bisa trading. Gimana nih? Kalau modal 10 juta tapi udah bisa trading, teman-teman boleh dialokasikan sebagian untuk trading 20 sampai 40% atau 2 sampai 4 juta. Sahamnya 1 sampai 3 saham, toleransi sampai 5 saham ya, atau tidak trading sama sekali juga nggak apa-apa, meskipun dia sudah bisa trading jika marketnya jelek. Dan di sini saya ada tulis menyesuaikan juga dengan tren harga saham. Kalau misalkan lagi uptrend, saham-saham yang buat investing valuasinya dikit ya, teman-teman boleh nih gedein yang tradingnya up to 50% atau bahkan 60%, karena tren lagi naik. Tapi asal tetap pakai akal sehat, jangan pakai nafsu. Jadi yang membedakan pakai akal sehat dengan pakai nafsu itu apa? Kalau pakai akal sehat, teman-teman bisa menahan diri ketika udah jualan dia naik lagi, teman-teman bisa menahan diri untuk belinya tuh sesuai teknikal. Jadi untuk yang udah bisa trading, ini syaratnya juga udah ngerti analisis teknikal yang nanti di dalam program MPS akan dijelaskan di akhir, atau teman-teman bisa belajar dari workshop atau Super Trader Express, atau bisa belajar dari online class ya, M-Trade. Oke. Terus kemudian untuk yang investing teman-teman ya, jadi untuk yang investing ini ada ditulis 60-80%. Ini juga ketika market dalam valuasi lagi murah gitu ya. Jadi ini sekitar 2-3 saham ya, sekitar 6-7 juta, atau semuanya untuk saham big cap. Sekali lagi big capnya antara BCA, BRI, BBNI, BMRI, BB
ya itu tadi 4 saham tadi, kemudian ASII, KLBF ya, dan cara belinya bisa dengan dollar cost averaging atau dengan lump sum. Nanti saya jelasin di belakang bedanya apa. Terus kemudian untuk saham second liner boleh 2 sampai 3 saham dengan nominal 1 sampai 2 juta aja. Perlu diingat angka ini tidak absolut. Jadi masih boleh beda-beda dikit. Yang penting teman-teman tahu ideasnya bahwa untuk investasi jangka panjang tuh kita mesti gedein di portfolio saham blue chip yang saya sebut tadi. Kenapa? Karena sebenarnya ini memodel dari fund manager atau investor dari fund manager reksadana, investor-investor besar gitu. Kalau dari investor reksadana ya, fund manager reksadana atau investor-investor besar, mereka tuh cenderung memodel IHSG dan memasukkan saham-saham yang big cap ke situ. Cuman sempat terjadi saham-saham big cap itu keluar saham big cap yang aneh-aneh gitu, yang likuiditasnya kecil, bid overnya kecil. Sempat dulu ada saham Bian naik tinggi padahal dia bid overnya kecil dan jumlah pemegang sahamnya tuh juga dikit gitu. Jadi sebenarnya saham big cap yang kayak gitu tuh kita agak-agak hindari buat investasi jangka panjang, dan kita menghindari juga untuk yang cenderung sifatnya komoditi, cyclical gitu. Kita move ke modal yang 100 jutaan ya. 100 jutaan artinya di atas itu sampai 500 juta tuh masih boleh mengikuti, sampai 900 juta masih boleh mengikuti juga. Atau kalau misalkan yang 500 juta ke atas mau ambil modelnya yang kayak 1M-an boleh juga. Jadi Anda tinggal ambil aja persentasenya sebenarnya. Nah, jadi untuk yang model ini ya, untuk modal 100 juta buat pemula, sekali lagi boleh semuanya diinvestasikan untuk jangka panjang, baik itu big cap maupun second liner ya, dengan presentase untuk big capnya mungkin sekitaran 60 atau 70% dari ini, dari 80 sampai 100% ini gitu. Dan kemudian sisanya untuk saham second liner itu kalau semuanya diinvestasikan. Bisa juga nih kalau misalkan mau trading, coba-coba nih trading 10%-an aja nggak apa-apa. Dan mungkin tadi aku belum sebutkan kalau untuk investasi jangka panjang, semakin besar market cap satu saham, misalkan BCA, BRI, BBNI, BBRI, itu boleh lebih porsinya lebih banyak dibandingkan untuk saham ASII atau KLBF-nya. Untuk yang investasinya pastinya juga lebih besar daripada yang second liner. Dalam porsi beli tiap sahamnya, yang second liner boleh lebih kecil. Angkanya terserah kamu ya, yang penting senyamannya aja gitu, itu udah dikasih clue-nya. Tapi yang trading ini sebaiknya angkanya tuh tetap terus sama terus, karena trading itu rentan banget dengan faktor psikologi yang naik turun, yang berubah-ubah. Jadi teman-teman untuk yang trading ini angkanya tetap sama terus. Misalkan aku kasih contoh di sini, modal trading anggaplah ambil 20 juta gitu. Jadi trading satu saham misalkan ya, ambil maksimal 10 saham, itu berarti tradingnya 2 jutaan. Atau kalau 5 saham itu tradingnya 4 jutaan. Kadang 2 juta, kadang 4 juta, boleh nggak? Boleh, asalkan jangan perubahannya terlalu drastis untuk mencegah emosi ya. Jadi kadang kita nggak pede, kita beli banyak sampai semua portfolio trading dimasukin 20 juta dibeliin satu saham. Tapi pas lagi ternyata untung, belinya dikit, pas lagi rugi, pas all in. Jadi itu nggak bagus banget buat trader. Trader tuh harus lebih sistematis daripada investor karena lebih rentan dengan faktor emosi gitu. Nah, terus kemudian kalau 100 jutanya orang ini udah bisa trading, udah experience, dia udah bisa kayak cut loss tuh nggak apa-apa. Aku nggak takut kalau cut loss. Itu trading boleh lebih digedein, sekali lagi menyesuaikan dengan trend market juga ya. Kalau trend marketnya lagi sideways atau downtrend ya janganlah. Tapi kalau tren marketnya lagi naik, tren harga naik, boleh tuh gedein tradingnya, tetap pakai rem. Jadi jangan semua di trading juga mentok paling pol 50% kalau lagi uptrend banget gitu. Mesti tetap ingat untuk investasi jangka panjangnya di hold juga gitu. Misalkan udah sempat beli, di hold juga. Nah, terus kalau kondisi lagi uptrend ternyata belum beli saham buat investing, gimana? Boleh pakai cara dollar cost averaging. Ya, nanti aku akan jelasin dollar cost averaging tuh di belakang gimana caranya. Jadi modal investingnya tuh nggak semuanya langsung diblengin beli langsung gitu. Modal untuk investingnya tuh boleh tuh beli bertahap. Kecuali kalau marketnya lagi crash tuh kalian mau blengin sekaligus semuanya juga nggak apa-apa. Atau belinya bertahap jadi 2 atau 3 kali tuh nggak apa-apa gitu.
Oke, terus kemudian kita review lagi untuk investing yang modal 100 jutaan itu bisa big cap 60 sampai 70 juta up to 5 saham. Kalau kelebihan dari itu juga jadi nggak efektif. Sedangkan second linernya itu bisa sekitaran 10 sampai 20 jutaan ya. Jadi sekitar 10 sampai 20 jutaan untuk yang second linernya gitu. Nah, jadi teman-teman di sini juga second linernya up to 5 saham gitu ya. Nah, terus teman-teman semuanya, aku akan move ke modal 1M. Yang modal 1M ini saran aku mesti diingat, bukan pakai nafsu juga teman-teman yang masih pemula. Ini benar-benar uang dingin dan kalian bukan cuma uang dingin mesti nganggep duit ini tuh kecil. Istilah kata hilang 1M nggak apa-apa, meskipun ya nggak mungkin lah kita hilangin sampai 1M, enggak lah gitu, karena resiko untuk saham BCA sendiri paling parah tuh turun 40% dari level puncak. Sejelek-jeleknya kalian beli di puncak banget sampai turun ke bawah itu tahun 2008 dan tahun 2020 itu dia turun 40%. Nah, jadi teman-teman kalau untuk pemula 1M boleh semua buat investing, 700 sampai 800 juta untuk big caps, dan untuk 200 sampai 300 jutanya untuk second liner atau semuanya big caps juga nggak apa-apa. Sedangkan untuk tradingnya mungkin 10% aja atau tidak sama sekali. Nah, sedangkan teman-teman untuk yang modal 1M tapi udah bisa trading, gimana desain portfolionya nih? Modal 1M kalau teman-teman sudah bisa trading, teman-teman bisa pakai 60 sampai 80% atau 600 sampai 800 juta itu untuk investasi, dan 20 sampai 40%-nya alias 200 sampai 400 jutanya itu untuk trading. Sehingga teman-teman kalau kalian punya modal 200 sampai 400 juta untuk trading, ini nominal sahamnya juga sama, sekitaran 10%-an, maksimal 10 saham atau 5% jika ragu. Kalau gitu 5%-an bisa punya 20 saham dong? No, jadi tetap dibatasin 10 saham. Sehingga ketika market jelek kalian pakai modal 5%, artinya ada 5 saham, ada 5% saham ya. Sorry, ada 10%. Artinya ada 10 kali ya, 10 artinya ada 10 saham dengan modal 5%-an, berarti ada 50% modal yang kepake. Jadi ketika market lagi kurang bagus, otomatis kalau kalian pakai 5%-an cuman kepake modal maksimal 50% aja, dan itu nggak harus 10 saham langsung dibeli semuanya, enggak. Jadi kalau misalkan kalian mampunya ngamati 5 saham doang, ya udah 5 saham doang, 5 saham kali 5%, kalau pas market jelek berarti kalian cuma pakai 25% doang nih gitu. Jadi cuman 25% dari berapa? 25% dari alokasi. Kalau alokasinya 200 juta ya 25% dari 200 juta ternyata yang kepake cuma 50 jutaan doang ketika market lagi crash. Tapi ketika market lagi bullish, misalkan kalian berani nih nambah modal dari 200 juta jadi 400 jutaan. Nah, yang 400 juta ini teman-teman misalkan nih, oke, aku berani nih beli per saham 10% dan maksimal 10 saham. Berarti modal 400 juta kepake semua, dan harus tetap direm, jangan nambah-nambah terus. Karena penyakitnya seorang trader, penyakitnya seorang investor saham adalah nambah modal terus ketika market lagi naik. Dan ketika market lagi naik terus, seharusnya malah kita udah profit taking dan kita juga sedia cash. Karena kita belajar dari ilmunya Warren Buffett, Berkshire Hathaway, mereka menyediakan cash bukan ketika market lagi crash, tapi justru malah market lagi di atas, di puncak banget. Dan ini juga bisa dibantu secara teknikal, makanya meskipun program investasi invest itu di invest juga di belakang, di akhir sesi itu kita ajarin teknikal juga, karena saya sendiri pernah mendapatkan manfaat dari teknikal untuk investasi. Saya bisa take profit saham KLBF saya waktu itu di tahun-tahun berapa ya, lupa, 2013 sampai 2015an kayaknya, karena patah dari MA monthly-nya. Anyway, itu different story. Sekarang kita bahas untuk strategi yang dipilih, nabung saham dollar cost averaging atau lump sum. Dollar cost averaging atau nabung saham artinya beli saham dalam nominal yang sudah ditentukan dari awal, dan dia rentang waktunya secara konsisten udah ditentuin dari awal juga, dan kemudian nggak peduli market naik market turun, dia beli terus. Yang dipentingkan adalah konsistensinya, bukan nominalnya. Jadi aku kasih contoh aja, misalkan teman-teman punya budget nih untuk investasi saham 1M,
Nah, 1M ini nggak harus dihabiskan langsung. Nah, kalau untuk dollar cost averaging, mungkin 1M-nya tuh bisa dibagi dalam 1 tahun. 1 tahun kita bisa masuk tiap bulan. Ya, tiap bulan mungkin 1M 200 lah, atau mungkin 120 juta tuh berarti tiap bulan tuh 10 juta, 10 juta. Nah, sedangkan kalau untuk yang modalnya terbatas 12 juta setahun, berarti sebulan itu 1 juta, 1 juta, dan ini mungkin dapatnya saham blue chip tuh cuma dapat satu aja, atau mungkin dapatnya saham second liner. Jadi kalau yang modalnya terbatas 1 bulan 1 jutaan itu boleh dollar cost averagingnya pakai reksadana boleh, tapi please cek reksadana ekuitasnya tuh yang kinerjanya bagus paling enggak 5 tahun terakhir, jadi enggak kena seasonal atau cyclical aja. Kemudian untuk dollar cost averaging ini fokusnya adalah jangka panjang. Jadi aku kenal seorang teman aku yang beliau Pak Alex P. Chandra, milik BPR Lestari, beliau menerapkan dollar cost averaging. Kebetulan duitnya banyak ya di saham BCA, tiap bulan dibeli terus, dan nggak peduli market lagi crash karena pandemi atau karena subprime mortgage, beli terus. Dan ya beliau mendapatkan keuntungan yang sustainable dalam jangka panjang. Oke, strategi nomor 2 adalah strategi lump sum. Lump sum itu Anda boleh beli langsung semuanya, atau boleh dibagi jadi 2 atau 3 kali pada masa-masa crash. Dan ini sebenarnya strategi yang lebih cuan daripada strategi DCA. Kalau teman-teman nanya DCA atau dollar cost averaging ini dibandingkan strategi lump sum, cuannya lebih banyak mana? Lebih banyak kan strategi lump sum. Cuman resikonya juga lebih besar strategi lump sum kalau teman-teman salah timingnya. Warren Buffett pakai strategi lump sumnya bukan yang 1M dihabisin bleng sekali beli, enggak. Tapi melihat pada masa-masa bulan-bulan lagi crash, contohnya lagi masa crash pandemi Maret, April, Mei 2020 kemarin bisa dibeliin selama beberapa bulan itu, atau dalam setahun crash itu bisa juga gitu. Jadi kalau teman-teman ragu apakah ini lagi crash atau enggak, teman-teman nggak ngerti, boleh pakai strategi dollar cost averaging. Nah, untuk timing saat ini nanti akan dijelaskan berikutnya ya setelah sesi ini, untuk lebih baik ke lump sum atau lebih baik ke dollar cost averaging. Intinya kalau teman-teman ragu dalam jangka panjang banget, teman-teman bakal punya duit nggak sih? Boleh strategi dollar cost averaging juga. Tapi kalau dollar cost averaging tuh pilihannya jadi lebih terbatas lagi pada saham-saham big cap perbankan atau BBCA, BMRI, BBRI, BBNI. Itu yang terbatas di situ. Ya, jadi itu dia teman-teman. Terus untuk strategi lump sum ini teman-teman mesti be very careful juga ya, karena kalau misalkan udah masukin full di satu saham gitu ya, bukan bertahap, nanti kalau pas lagi turun dan ketika masih ada peluang, teman-teman mungkin modalnya udah nggak ada. Jadi senyamannya aja, kalau misalkan mau lump sumnya bertahap pun juga nggak masalah gitu. Oke, nah sekarang aku mau kasih tips untuk portfolio tradingnya. Portfolio trading gimana pilihan sahamnya? Nah, itu sangat seasonal banget, tergantung dengan technical, tergantung dengan chart, dan memang harus dipantau terus. Kalau misalkan nggak berani, nggak sempat mantau, ya bisa mulai dari modal kecil aja, karena trading itu juga sangat menguntungkan sekali jika trend market lagi naik. Intinya ya itu tadi, kita mainin aja antara 5% atau 10%an. Kalau market lagi kurang bagus ya pakai aja 5%an terus gitu, dan nggak harus pilih 10 saham. Mungkin kalau Anda ikut M-Trade itu sekitar dari semua saham yang direkomendasiin, teman-teman bisa pilih separuh aja gitu. Cuman kalau teman-teman beli saham di M-Trade itu kadang-kadang kinerjanya bisa beda sama kinerja saham terjual M-Trade ya, kan nggak bisa semua teman-teman ikutin mungkin. Cuma secara statistik aja ambil dalam rentang waktu setahun gitu. Dan kalau masih member baru, saya sarankan sih mau market kayak apa ya, start dari 5%an dulu lah ya. Jadi biar mentalnya terasah dulu gitu. Last but not least ya, tips untuk mengatur portfolio. Jangan terlalu nafsu untuk langsung habisin modal, bertahap-bertahap aja dulu. Dan kalau untuk trader ya, realisasikan keuntungan, tarik dan amankan modal dulu, jangan nafsu untuk nambah terus gitu. Terus pas lagi emosi, pas lagi baper tuh jangan ambil keputusan, better kasih waktu jeda dulu gitu. Dan ya tarik nafas, hembuskan.
tarik napas, hembuskan, inhale, exhale, itu cara terbaik untuk releasing. Dan jangan terlalu banyak ikut grup-grup discussion, pom-pom kayak gitu. Maka dari itu di M-Thread sendiri kita membatasi untuk grup discussionnya itu nggak langsung gitu. Dan dalam penyampaian di M-Thread sendiri, M-Thread dan M-Fest ya, bahasanya pun kita menghindari bahasa yang cenderung terlalu menyemangati atau bahasa yang bikin orang pesimis. Contohnya terlalu menyemangati, yeay, saham ini naik, yeay, gaspol, kayak gitu. Kita menghindari itu karena kita mengusahakan supaya kita punya murid, kita punya member itu emosinya cenderung bisa ditata dengan stabil. Jadi kalau teman-teman nemu yang kayak gitu dan juga nemu yang misalkan grup yang harusnya kamu ikut ini nih, harusnya enggak nih, kamu harusnya nggak beli itu nih, harusnya kamu beli ini banyak kan, itu udah toxic banget dan hindari. Jadi di M-Trade sendiri, meskipun teman-teman nggak ikutin saham kita dan mungkin yang dipilih pas yang rugi, yang cuan nggak dibeli, kita tetap menyemangati teman-teman ya. Yang penting fokus pada proses trading ini, sifatnya pembelajaran, proses jangka panjang. Ingat film Ben-Hur, jadi bukan yang paling cepat yang menang dalam lomba karapan kuda itu, tapi yang menang adalah yang bertahan paling lama atau paling akhir ya. Jadi di awal tuh jangan abisin tenaga energi dulu gitu ya, biarin mereka saling sepak gitu. Dan di film itu ya, dan pemenangnya ya justru yang paling bertahan paling akhir, sisa satu musuh baru dia gaspol gitu. Kira-kira kayak gitu teman-teman ya, di dalam trading, dalam investasi, sabar-sabar aja. Oke, nah semoga semua yang saya bagiin buat teman-teman bisa bermanfaat, dan teman-teman bisa untuk pilihan-pilihan sahamnya bisa lihat di menu yang berikutnya. Thank you, salam profit.